Oh, iya, sendirian aja. Ya nih, lagi mager makan siang ke kantin. Bawa apaan tuh? Nih, aku dibekalin orang rumah produk kita. Ngomong-ngomong kamu bawa produk kita nih, kamu ngerasa nggak sih penjualan kita makin hari makin menurun? Iya sih, aku juga mikirnya kayak gitu, kayak penjualan kita betul-betul. Permisi mbak, mau makan? Nggak dulu ya mbak. Makasih. Ya, makasih ya mbak. Tadi kita ngomongin apa ya? Oh, Penurunan. Iya, sekarang penurunan produk betul-betul drastis. Gimana kalau kita bikin suatu inovasi? Kita ngelakuin sesuatu gitu buat produk-produk kita, biar penjualan kita makin meningkat lagi. Aku juga sempat mikir gitu sih, cuma aku takut buat ngomong ke bos. Tapi mungkin kalau kita berdua, kita lebih denger nggak sih? Bener, bener sih itu. Yang penting juga nggak ada si Julid itu. Iya, soalnya dia benar-benar ngebuat kita takut buat bersuara. Ya yaudah, nanti kita rencananya berarti berdua ya. Ya udah, lanjut makan siang dulu ya. Ayo. Saya mulai ya rapatnya. Jadi perusahaan kita ini ada penurunan atau kenaikan nih omsetnya? Kalau dari laporan-laporan yang saya kasih Ibu sama data-data yang saya dapat, perusahaan kita tuh terus-terusan mengalami penurunan Bu. Jadi penjualan kita tuh dari bulan ke bulan nggak ada peningkatannya sama sekali. Dari Keisha mungkin ada tambahan? Ya menurut saya sama sih Bu, soalnya setelah dilihat-lihat penjualan kita betul-betul mengalami penurunan yang sangat drastis Bu. Dari Asifa mungkin? Saya setuju aja sih Bu sama lain. Oh, oke. Oke, kalau gitu saya boleh tahu nggak sih kira-kira faktornya apa sih yang bisa menyebabkan perusahaan kita ini omsetnya itu turun? Jadi Bu, kan kita ini lagi COVID kan Bu, udah 6 bulan terakhir ini tuh angka COVID itu semakin meninggi. Banyak orang-orang yang gak mau keluar dari rumah mereka, gak mau berinteraksi sama orang banyak. Jadi produk kita tuh sama sekali tidak tersorot Bu. Maka dari itu penjualan kita tuh terus mengalami penekanan penurunan Bu. Oke, mungkin ada faktor yang lain dari Keisha? Nah, menurut saya di samping itu semua, karena sekarang COVID nih, kita harus benar-benar memanfaatkan keadaan Bu. Jadi kayak gimana caranya kita tuh membuat teknik pemasaran kita makin luas Bu. Karena sekarang kan banyaknya persaingan ya Bu. Jadi kayak gimana mungkin kita harus memanfaatkan itu. Menurut saya melalui sosial media, platform-platform gitu, itu tuh cara yang lumayan efektif untuk meningkatkan pemasaran produk kita Bu. Oke, mungkin dari Asifa ada yang mau disampaikan? Enggak ada Bu. Jadi dari kalian ini kira-kira ada masukan apa supaya perusahaan kita ini bisa naik lagi omsetnya? Saya mendapat Menurut saya, gimana kalau misalnya kita bikin platform dan bagiin brosur-brosur ke orang-orang dan buat spanduk dipasang di baliho-baliho. Oh gitu ya. Kayaknya saya kurang sependapat sih. Coba saya mau dengar deh dari kalian berdua. Itu gimana? Kalau menurut saya, gimana kita tingkatkan lagi pemasaran kita di sosial media Bu. Selain karena kan kita mengalami penurunan ya Bu, dan itu betul-betul pemasukan perusahaan itu berkurang. Jadi kayak gimana caranya biar kita tetap bisa efektif tapi tanpa mengeluarkan dana yang banyak. Jadi kita mending tingkatkan di sosial media, kita lebih aktif di Instagram, penjualan online seperti itu Bu. Selain itu tidak mengeluarkan biaya banyak, dan kalau menurut Ashifa tadi kan harus mengeluarkan lumayan banyak biaya ya Bu, dari mencetak, belum lagi bayar orang. Jadi kayak menurut saya lebih baik kita optimalkan dulu di sosial media Bu. Oke, sebenarnya ide kalian ini bagus semua. Cuman kayaknya saya kurang sependapat sama idenya Asifa, karena mungkin kita akan lebih butuh banyak modal untuk melakukan seperti ngeprint brosur, terus juga bikin spanduk, belum lagi kita menggaji orang-orangnya kan. Jadi mungkin saya akan memikirkan ide-ide dari kalian. Oke, jadi saya cukupkan ya untuk rapat hari ini. Selamat sore semuanya. Sore Bu. Oke, jadi untuk Keisha sama Aldila nanti ke ruangan saya ya. Oh baik Bu.
Terima kasih banyak ya Terima Bu. kasih. Oke, jadi ada yang mau saya omongin nih. Jadi kan tadi kalian udah ngasih ide ya. Nah saya tuh tertarik gitu sama ide kalian berdua. Itu bisa dijelasin ulang nggak kira-kira idenya? Kalau menurut ide saya, Ide kita berdua. iya, ide kita berdua. Maaf. Oke, jadi gimana tuh? Jadi ini kan saya udah ini sih Bu, ada beberapa ide yang kami tuangkan dalam bentuk dokumen. Bisa Ibu lihat dulu. Di sini ada strategi pemasaran kita terhadap sosial media serta bagaimana kita nanti mempromosikan produk-produk kita, Bu. Berarti ini kalau misalnya udah jadi kayak gini tuh tinggal kalian upload ya ke sosial media. Iya. Itu kira-kira udah ada yang kalian upload belum ya di Eh. sosial media atau kalian bikin sosial medianya gitu? Jadi ini saya sudah ada punya sosial medianya kebetulan. Saya udah coba. boleh lihat ya? Boleh. Di situ sudah ada blogspotnya juga Bu. Jadi kayak orang-orang mungkin lebih tertarik. Oke. Keren ya. Oke, udah bagus sih ini sebenarnya kalian. Makasih Bu. Jadi gimana Bu? Apa Ibu ACC atau harus ada lagi revisi yang kami lakukan? Revisi nggak ada sih, saya udah setuju banget tadi. Jadi saya ACC. Jadi kalian tinggal kabarin aja ke saya progres perkembangannya itu gimana. Nanti kita pikirin lagi yang lainnya. Oke, baik Bu. Habis dari mana? Habis ketemu bos. Ngapain? Ngomongin masalah. Mbak, isi dulu ya. Oh iya. Ngomongin masalah meeting yang tadi siang. Kok aku nggak diajak? Kayaknya ide kamu nggak diterima deh sama bos. Sabar ya. Keren banget guys. Sampai mana progresnya? Udah ini nih peningkatannya udah naik pesat banget. Iya, Penjualan keren kita banget. pun udah makin tinggi. Seyakin apa sih kalian? Ini ada datanya. Nih, Oh, kalau iya. kamu nggak percaya, kamu kenapa sih kayak nggak percaya gitu? Nih, kalau kamu lihat di sosial media pun kita udah viral di mana-mana. Kamu kenapa sih kayak meragukan kinerja orang lain? Kalau kamu nggak bisa ngasih ide-ide inovatif dan kreatifmu ke kita, tidak bisa membantu. Ya udah, jangan ngeraguin kinerja orang lain. Itu tuh ngebuat kepercayaan diri orang lain tuh bisa turun. Seharusnya sebagai partner kerja yang baik, kamu bisa ngedukung kami. Kalau memang kamu nggak bisa nggak bantu ide apapun, Ya mau pergi. Ya udah nanti kita sama-sama aja ke ruang bos. Kita dipanggil buat membicarain ini. Ya. Oke, gimana? Jadi dari ide-ide kalian yang kemarin itu ada peningkatan nggak kira-kira? jadi Bu, benar-benar sosial media itu sangat berpengaruh di era sekarang. Buktinya dalam beberapa bulan kita menggunakan sosial media dengan lebih aktif, angka-angka kita udah lebih tinggi lagi Bu penjualannya. Nih, dan di sosial media pun sekarang kita viral Bu di mana-mana. Ini apa lihat ya. Kita boleh. Kita benar-benar udah mengikuti era zaman sekarang banget Bu. Makanya banyak juga yang ngelirik produk-produk kita, banyak yang ngajakin kerja sama, bahkan influencer yang tidak kita bayar pun juga ikut membeli produk kita secara cuma-cuma Bu. Karena pun dengan promosi, kualitas produk kita pun juga terjamin Bu. Bagus banget ya. Mungkin ada yang lain lagi yang mau disampaikan? Untuk itu segini aja dulu sih Bu. Kita akan melihat prospek kedepannya lagi. Oke, makasih banyak ya ide-ide kalian itu sangat membantu sekali. Terus juga saya mau makasih banget untuk Keisha dan juga Aldila itu udah turut membantu. Jadi tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Halo Asifa, kalau aku boleh saran, kamu kedepannya lebih meningkatkan kerja inovatif kamu dan kamu jangan toksik-toksik lagi sama teman-teman kamu. Kamu juga harus mampu bekerja sama dalam tim, oke? Semangat! Nah, buat kalian, kesan dan pesan yang bisa saya sampaikan dalam video ini adalah kita harus terus berkembang dan kemampuan dalam kerja inovatif kita itu harus diasah. Karena di era sekarang, kerja inovatif itu sangat penting, terutama dalam pengembangan perusahaan. Kami dari kelompok kerja inovatif mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan.
Kami pamit undur diri, sekian dan terima kasih. Dadah.